Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di hari Minggu. Kita beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Tuhan hadir di bait sucinya. Kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia menjamah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyikan
hadir saat ini di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi rumah kami Tuhan, memenuhi tempat kami beribadah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini Tuhan bersama dengan kami. Dan oleh sebab itu kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami setiap umat-Mu. Sehingga kami diubahkan, kami dibaharui, kami dibentuk, kami ditegur. Kami Tuhan Yesus diperlengkapi di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing. Sehingga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan tidak ada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Segala kuasa kegelapan Tuhan, kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk kami beribadah, kami menikmati firman-Mu, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap kami saat ini, kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Saya kembali ucapkan kepada kita semua, jemaat Tuhan, GPDI House of Praise, bahkan persekutuan pelayanan Eleora. Karena saya dengar saudara-saudara banyak juga jemaat-jemaat Tuhan di Eleora, bahkan pelayan Tuhan yang mendengarkan, mengikuti akan ibadah kita melalui video rekaman. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang menerima janji-janji daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya ambil dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Ulangan pasalnya yang ke-30, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-19. Ulangan pasalnya yang ke-30, kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-19. Saudara buka Alkitab, buka kitab Ulangan, saudara buka handphone saudara yang ada aplikasi Alkitab, sama-sama kita buka Ulangan 30 ayat 19 dan kita baca bersama-sama. Saya baca di tempat ini, saudara baca di rumah masing-masing dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata demikian: Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi saudara-saudara, saya baca, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Nah, saudara-saudara, ayat ini diucapkan kembali oleh Nabi Musa ketika bangsa Israel sedikit lagi mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Dan ucapan ini adalah ucapan yang mengingatkan kembali, karena Musa sudah menyampaikan kitab Ulangan ini beberapa waktu yang lalu tentang hukum-hukum yang harus mereka taati, tentang sejarah yang mereka pernah lewati selama kurang lebih 39 tahun di padang gurun,
Karena saudara-saudara, pada waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan sudah generasi yang kedua. Kebanyakan generasi yang pertama itu sudah tidak ada. Makanya Musa menyampaikan, mengulangi tentang hukum Tuhan, tentang apa yang harus bangsa Israel lakukan. Dan ini juga adalah suatu perpisahan antara Musa dengan bangsa Israel. Karena dia tahu dia tidak akan dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan firman Tuhan di sana dikatakan, saudara-saudara, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Makanya saudara, kalau kita buka Ulangan pasal 28, ada satu perikop yang terkenal di situ menceritakan tentang berkat dan kutuk. Kalau saudara diberkati akan mendapatkan apa aja, kalau saudara hidup dalam kutuk akan menerima apa aja. Ulangan 28. Dan kita akan menerimanya. Dan firman Tuhan, saudara-saudara, di sini dikatakan, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Dan di sana dikatakan, saudara-saudara, pilihlah. Ada kata pilih dalam ayat 19 ini. Itu berbicara tentang kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara-saudara, diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita putuskan hari ini, saudara-saudara, itu yang akan menentukan hari depannya kita. Bahkan kita ada saat ini, kita ada hari ini, itu karena pilihan kita waktu yang lalu. Hidup kita ini ditentukan dari setiap pilihan kita. Jalan yang kita pilih, saudara-saudara, akan menentukan masa depan saudara dan saya. Sama seperti kalau kita dulu, orang tua sebelum menikah, kita harus memilih pasangan. Atau mungkin saudara-saudara setelah kita menikah, kita hendak bekerja, kita harus memilih pekerjaan yang cocok buat kita. Kita harus pilih pekerjaan yang membuat kita untung, yang hari depannya kita membuat kita lebih berbahagia, lebih menguntungkan. Banyak hal, saudara-saudara, memilih, dan dalam kehidupan kita akan ditentukan dari apa yang kita pilih dalam segala hal. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita. Bicara tentang kerohanian juga bicara tentang pilihan. Karena apa yang kita pilih di dalam dunia ini, itu akan berdampak bagi kerohanian kita. Setiap keputusan yang kita lakukan dalam dunia ini akan berdampak bagi kerohanian saudara dan saya. Bahkan itu akan berdampak bagi kehidupan kita setelah kematian. Jadi setiap apapun yang kita pilih dalam dunia ini, itu akan berdampak, saudara-saudara, bagi rohani kita. Makanya di sana ayat 19 di sana dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Langit dan bumi itu menjadi saksi atas setiap apa yang kita pilih. Kalau dalam New King James Version, dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan langit dan bumi merekam apa yang saudara dan saya pilih. Jadi ketika kita salah dalam memilih, saudara-saudara, dan ketika pilihan itu salah, kita tidak bisa protes sama Tuhan. Karena Tuhan bisa aja bilang begini, ada buktinya kamu salah dalam memilih, jangan salahkan aku. Ada saksi bagi kita semua. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh sebab itu mari kita tanggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi dari setiap apa yang kita pilih, saudara-saudara, karena langit dan bumi menjadi saksi dan merekam setiap pilihan yang kita putuskan di dalam dunia ini. Nah, kadangkala saudara-saudara, pilihan yang ditawarkan bagi saudara dan saya di dalam dunia ini
Saya katakan tadi, mempengaruhi kerohanian kita. Dunia ini, pilihan yang ditawarkan oleh dunia berbeda dengan pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Kalau pilihan yang ditawarkan oleh dunia, pada umumnya kebanyakan itu menuju kepada kehancuran. Dunia ini menawarkan hal yang tidak baik, walaupun secara jasmani itu menguntungkan saudara dan saya, walaupun secara jasmani itu menyenangkan buat kita, tapi kadangkala apa yang ditawarkan dunia itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil contoh saudara-saudara, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Tuhan sudah berfirman kepada mereka, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ketika iblis datang untuk menggoda Hawa, sebenarnya di situ Hawa punya pilihan. Kalau dia makan, berarti dia melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau dia tidak makan, Hawa ini menolak apa yang ditawarkan oleh iblis. Sama seperti Yesus ketika dia berpuasa. Dia didatangi oleh iblis, dia dicobai 3 kali saudara-saudara. Iblis kasih pilihan sama Yesus, tapi Yesus tidak mudah terpengaruh. Nah, kadangkala saudara-saudara, dunia menawarkan hal yang baik secara jasmani, tapi itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Abraham dan Lot hendak berpisah, saudara-saudara, saking mereka kaya, saking mereka banyaknya hartanya, mereka berpisah dan Abraham berkata, pilihlah tempat di mana engkau akan pergi. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke timur, aku ke barat. Dan apa yang dipilih oleh Lot? Dia melihat apa yang menjadi keindahan dari pandangannya. Dia lihat lembah Yordan yang sangat subur. Itu yang dipilihnya. Padahal saudara-saudara, nantinya lembah itu akan dihukum oleh Tuhan lewat peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, kadangkala saudara-saudara, dunia menawarkan saudara dan saya suatu pilihan, tetapi itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, Tuhan memberikan kita sebenarnya kehendak bebas dalam hidup ini. Tuhan bisa memberikan kita kehendak untuk memilih apa aja. Tapi saudara, kita harus ingat ada firman Tuhan yang menjadi batasan-batasan, yang menjadi pedoman kita apa yang harus kita pilih. Memang Tuhan kasih kita kehendak untuk bebas menentukan. Tapi Tuhan kasih batasan firman Tuhan, Alkitab. Tuhan kasih batasan supaya kita tidak salah dalam memilih dalam kehidupan kita ini. Saudara bisa memilih saudara senang, saudara bisa memilih saudara takut. Saudara bisa memilih saudara khawatir, saudara bisa memilih saudara percaya kepada Tuhan. Kalau mungkin di antara rumah tangga, keluarga kita, suami istri, lagi ada percekcokan, saudara-saudara, itu biasa. Lagi ada perdebatan, suami bisa memilih dia mau marah atau tidak. Karena dia punya hak. Dia yang kepala rumah tangga. Dia mau pilih dia bisa marah kepada istrinya, kepada anaknya atau tidak. Atau malah dia mau mengasihani istrinya. Begitu juga dengan istri ketika timbul perdebatan dalam rumah tangga. Istri juga bisa untuk membenci suami atau tidak. Kita bisa memilih kita hidup dalam sakit hati atau tidak. Kita bisa memilih kita bisa mengampuni atau tidak. Semua ada pilihannya. Dalam pekerjaan saudara-saudara, ketika kita dalam pekerjaan, dalam bisnis kita difitnah, kita mungkin saudara-saudara disakiti oleh orang lain, kita bisa memilih kita akan membalas atau tidak. Kita bisa memilih kita akan ikut mendendam atau kita akan simpan itu dalam hati atau tidak. Semua tergantung dalam setiap pilihan. Kita bekerja, kita ditawarkan oleh orang supaya dapat menguntungkan pekerjaan kita, bisnis kita. Tapi kalau itu merugikan orang lain, kalau itu tidak
sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah kita mau memilihnya? Tergantung. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun tawaran itu menguntungkan kita secara jasmani, tapi kalau itu melanggar kebenaran firman Tuhan, atau kalau itu menyakiti hati Tuhan, jangan pilih saudara-saudara. Karena hidup saudara dan saya, saudara-saudara, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Dari awal sampai akhir, firman Tuhan sudah menentukan bahwa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, dengan kehendak bebas itu, jangan sampai saudara dan saya salah dalam memilih jalan, salah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hidup kita ini harus memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya saudara-saudara, Yudas yang menjual Tuhan Yesus, dia ditentukan Tuhan untuk masuk surga. Karena ketika dia berbuat salah menjual Yesus dengan berakibat Yesus mati di kayu salib, ketika Yudas bertobat, Tuhan akan terima dia. Ketika Yudas datang kepada Tuhan minta ampun, pasti dia akan diterima. Tapi Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yudas memilih bukan jalannya Tuhan. Dia memilih jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang bunuh diri nggak akan masuk surga, saudara-saudara. Nah, di masa pandemik ini, saudara-saudara, di masa PSBB ini, mari saudara-saudara kita juga diperhadapkan dengan satu pilihan yang besar. Fakta yang kita lihat, keadaan yang kita lihat, saudara-saudara, ekonomi sekarang lagi susah. Yang kita lihat hari-hari ini di berita, di televisi, tentang kesulitan sudah semakin banyak. Kejahatan semakin banyak, saudara-saudara. Bahkan di mana-mana sudah mulai terjadi kelaparan. Saya nonton berita, saudara-saudara, ada seseorang yang ingin jual ginjalnya supaya mendapatkan uang. Kenyataan yang kita lihat seperti itu, kehidupan sekitar kita semakin susah. Tapi saudara-saudara, menurut kebenaran firman Tuhan, bagi saudara dan saya orang percaya, ada janji Tuhan. Dia pelihara kita, Dia menjamin hidup kita, Dia memberkati hidup kita. Nah, di sini menentukan mana yang harus kita pilih. Kita mau pilih, saudara-saudara, keadaan fakta yang ada. Kita melihat dengan pandangan kita kepada kesusahan, kepada ekonomi yang sekarang lagi menurun. Kita memilih kepada kesulitan. Kita melihat kepada sesuatu yang tidak membangun kerohanian kita. Atau kita memilih melihat kepada Yesus, janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudara, pilihan kita itu menentukan masa depan kita, bahkan kerohanian kita. Kalau kita memilih dengan keadaan yang ada, kita akan hidup dalam ketakutan, kita akan semakin merosot, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Tapi kalau di tengah kesulitan ini, kita lebih memilih memandang kepada Yesus. Saya percaya sukacita, damai, sejahtera Tuhan itu akan terjadi bagi kita, bahkan keluarga kita. Mungkin di antara saudara dan saya ada yang lemah keadaan tubuhnya, ada yang lagi sakit. Bahkan mungkin dokter sudah memvonis saudara-saudara penyakit saudara dan saya. Mana yang kita pilih? Di sisi lain, Yesus adalah penyembuh kita yang ajaib. Dokter mungkin sudah memvonis bahwa kita tidak akan sembuh, penyakit ini akan kita bawa sampai kita mati. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, ada janji Yesus yang Dia berkata, kalau kita percaya dengan iman, dengan bilur-bilurnya Tuhan, kita pasti sembuh. Mana yang harus kita pilih? Mau pegang perkataan manusia, atau kita mau pegang janji firman Tuhan? Ingat sekali lagi, hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara, Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11
ayatnya 24 dan 25. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka, atau dengan kata lain, lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, karena percayanya Musa kepada Tuhan, dia menolak disebut sebagai anak dari seorang Mesir, kerajaan Mesir. Musa lebih menolak, dia lebih menginginkan supaya dia menderita bersama dengan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang Mesir, menurut pandangan firman Tuhan, Mesir ini gambaran dunia. Musa menolak, padahal saudara-saudara, pada waktunya nanti dia yang akan menjadi penguasa Mesir. Tapi Musa menolak. Musa berkata, saudara-saudara, dia lebih baik, lebih memilih menderita bersama-sama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan daripada dosa. Dunia menawarkan hal yang baik secara jasmani menurut pandangan mata kita. Tapi saudara-saudara, kalau itu menentang kebenaran firman Tuhan, jangan kita lakukan. Sama seperti rekan pelayanan daripada Paulus, dia sampaikan kepada Timotius, karena Demas sudah mencintai dunia ini. Padahal Demas waktu itu teman seperjalanan, sepelayanan dengan Rasul Paulus. Bersama-sama melayani, mencari jiwa, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Paulus berkata dalam kitab Timotius, akhirnya Demas mencintai dunia. Demas lebih memilih dunia. Dunia hari-hari ini, saudara-saudara, akan memaksa kita untuk memilih jalan, memilih kepada dunia. Dunia akan memaksa saudara dan saya supaya tidak mengikuti jalan Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengikuti jalan dunia, saudara-saudara, saya percaya kita tidak akan melihat berkat Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat 13, di sana dikatakan ada pintu yang lebar dan ada pintu yang sempit, dan orang yang masuk lebih suka melalui pintu yang sangat lebar itu. Dan hanya sedikit orang yang masuk kepada pintu yang sempit. Tapi pintu yang sempit itu menuju kepada keselamatan. Pintu yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Tinggal tergantung saudara dan saya, mana pintu yang akan kita pilih. Hidup kita ini ditentukan dari setiap apa yang kita pilih. Tapi saudara-saudara, ingat, hidup kita ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita pilih yaitu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setiap keputusan atau setiap tindakan yang kita ambil harus kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, dan harus sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di tengah pandemi COVID-19, saudara-saudara, kita ada di rumah, kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Saat kita berada di rumah, sekian waktu, banyak waktu, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau berdoa atau kita mau seharian nonton televisi. Kita ada di rumah, kita mau memuji Tuhan atau kita seharian nonton drama Korea. Tergantung kita mau memilih yang mana. Yang pasti saudara-saudara, ketika kita memilih, itu semua akan berdampak bagi masa depan kita. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu pagi atau siang hari ini, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ditentukan hidupnya lewat kebenaran firman Tuhan, mari setiap keputusan yang kita ambil, baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam setiap pribadi kita, mari berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan.
Setiap pilihan yang kita ambil, mari kita tanya dulu kepada Tuhan. Karena setiap keputusan itu akan menentukan masa depan kita baik atau tidak. Ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan, Yosua berkata kepada umat Israel, pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Karena ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu banyak sekali penyembahan berhala, saudara. Makanya Yosua berkata, pilih kepada siapa engkau beribadah. Kepada nenek moyang, kepada Allah-Allah nenek moyangmu, atau kepada Tuhan yang sudah memimpin engkau menyatakan mujizat sampai hari ini. Dan Yosua dan keluarganya lebih memilih beribadah kepada Tuhan. Dan itu keputusan yang tepat. Saya yakin, saya percaya setiap keputusan, setiap pilihan kita yang kita ambil, baik hari ini, mungkin besok, itu adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan. Sehingga apa yang kita ambil semuanya itu akan memberkati kita, akan menguntungkan kita. Firman Tuhan katakan, keputusan pilihlah kehidupan, pilihlah kebenaran, supaya kita diberkati, baik kita maupun keluarga, bahkan keturunan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan demikian. Saya percaya saudara-saudara, ketika kita berusaha untuk merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini, hidup dalam pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berkat itu tercurah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diperhadapkan dengan pilihan di hari-hari ini. Apakah kita mau mendekat dengan Tuhan atau kita mau menjauh dari Tuhan? Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita dikuatkan. Ketika kita memilih Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan hari ini, saat ini, bahwa kita memilih Tuhan. Pastikan bahwa kita memilih hidup. Pastikan bahwa kita memilih mendekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian refnya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau hari-hari ini ada keraguan di hati kita, pastikan saudara, biarlah lewat pujian ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Oleh sebab itu pilihlah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami ada dengan keadaan sehat, kuat, diberkati, menikmati hari ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan Tuhan berikan kesempatan kami untuk berbuat bakti, beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, karena kami tahu Tuhan Allah adalah Maha Hadir. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap pelayanan studi yang dikerjakan. Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil. Sepanjang minggu yang akan dilewati ini, biar mujizat Tuhan selalu terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Sehingga kemuliaan, hormat, syukur dinaikkan kepada Tuhan melalui umat-umat Tuhan. Berkati Tuhan apa yang sedang didoakan, apa yang sedang digumuli, apa yang sedang dirindukan oleh umat-umat-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dengan mujizat dan waktu Tuhan yang terbaik bagi umat-umat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh umat Tuhan. Jauhkan dari setiap sakit penyakit, setiap virus yang hari-hari ini mewabah, dari setiap orang yang berniat jahat, dari kuasa gelap, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami aman. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan akan mewarnai setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya lewat apa yang terjadi hari-hari ini, banyak lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga kami menyaksikan pertobatan, pemulihan iman terjadi bagi bangsa kami, bahkan bagi seluruh dunia ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR Tuhan, bahkan tingkat yang paling kecil sekalipun, Tuhan percayakan mereka untuk menjadi pemimpin bagi kami. Biarlah hikmat Tuhan ada atas hidup mereka, melakukan, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Sehingga tempat di mana kami hidup, kami beraktivitas, kami bekerja, bangsa kami Indonesia ini ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih kami serahkan para pihak TNI, Polri, para dokter, perawat, aktivis, relawan yang hari-hari ini bekerja, berusaha untuk menangani setiap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, beri mereka kesehatan Tuhan. Mereka bekerja dengan segenap hati, mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum sempat mendengarkan, mengikuti akan ibadah kami pada pagi siang hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong umat-Mu, jaga dan lindungi. Ingatkan kembali jam dan waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di waktu-waktu dan kesempatan yang akan datang kami sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga melalui cinta, kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus yang mendatangkan kuasa, mendatangkan penyertaan, mendatangkan keberhasilan, mujizat. Baik hari ini, besok,
seterusnya sampai hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman percaya kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.